Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Susanto, guru TKRO SMK Negeri 1 Bongas. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan sistem pengapian konvensional pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan di kelas 11 TKRO. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita mulai dari dasar-dasar terlebih dahulu mengenai sistem pengapian konvensional. Dari definisi, dari dasarnya sistem pengapian konvensional itu merupakan sistem kelistrikan yang terdapat pada mesin kendaraan ringan yang berperan sebagai penghasil percikan bunga api pada busi yang kuat dan tepat untuk memulai pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang bakar atau di akhir langkah kompresi pada motor bensin. Jadi sistem pengapian ini dibutuhkan sebagai percikan awal api pada proses pembakaran bahan bakar dan udara yang terdapat pada ruang bakar. Baik, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu, dari kata sistem itu sendiri. Jadi sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi sistem itu dari komponen A sampai komponen Z itu saling berkaitan membentuk suatu sistem yang menghasilkan suatu tujuan tertentu. Kemudian ada yang namanya pengapian. Pengapian itu sendiri merupakan penyediaan penyalaan api pada pembakaran di mesin kendaraan. Dan yang terakhir, konvensional itu merupakan pengertian dari sederhana atau masih konven atau dahulu. Jadi sistem pengapian konvensional bisa diartikan sebagai sistem pengapian yang digunakan untuk proses pembakaran dengan menyediakan penyalaan api yang masih konvensional atau masih sederhana. Nah, sebelum ke sistem pengapian konvensional, ada syarat-syarat pengapian yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan syarat pengapian yang baik. Yang pertama, ada perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang sesuai di semua kondisi. Nah, perbandingan campuran bahan bakar dan udara ini diatur yang namanya karburator untuk mencampurkan bahan bakar dan udara supaya menghasilkan campuran bahan bakar dan udara yang membentuk suatu kesatuan yang homogen atau dalam arti bisa bersatu dalam ruang bakar yang nantinya akan dibakar bersama-sama. Kemudian selain perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang sesuai, ada yang namanya tekanan kompresi. Jadi sistem pembakaran harus ada kompresi yang tepat untuk menghasilkan pembakaran yang kuat atau pembakaran yang sempurna. Jadi di situ ada langkah kompresi sebagai langkah tekanan kompresi untuk mengkompresikan udara dan bahan bakar supaya bisa terkompresi dengan baik. Kemudian yang ketiga, syarat pengapian yang baik itu adanya timing pengapian yang tepat pada percikan bunga api tersebut. Jadi disinilah sistem pengapian berfungsi sebagai penyuplai percikan bunga api yang tepat sesuai dengan timing yang diperlukan untuk melakukan pembakaran bahan bakar di motor bensin. Baik, itu syarat-syarat pengapian yang harus diadakan pada motor bensin. Kemudian ada yang namanya komponen sistem pengapian. Jadi komponen sistem pengapian tersebut ada yang kita bahas sekarang tuh yang utama. Jadi yang utama di sini ada yang namanya baterai. Jadi baterai itu ada pada sistem pengapian konvensional. Nah, fungsinya apa? Baterai itu berfungsi sebagai Baterai merupakan salah satu komponen utama sistem pengapian konvensional
yang berfungsi sebagai sumber arus atau tegangan pada sistem pengapian konvensional. Jadi baterai ini berada pada sistem pengapian konvensional sebagai sumber arus, ya, sumber arus atau sumber listrik pada sistem pengapian konvensional. Jadi baterai itu sebagai sumber arus pada sistem pengapian konvensional tersebut. Nah, dari baterai ini nanti ada tegangan 12 volt yang akan disalurkan ke yang namanya kunci kontak. Ini kunci kontak tuh berdekatan dengan sistem kemudi. Jadi di bawah sistem kemudi itu ada kunci kontak. Ya, kunci kontak itu untuk apa? Kunci kontak digunakan sebagai saklar, ya, saklar untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem pengapian. Mari kita dengarkan. Kunci kontak merupakan salah satu komponen utama sistem pengapian konvensional yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan aliran arus listrik yang mengalir pada sistem pengapian konvensional. Itu kunci kontak ya. Kemudian dari kunci kontak kemana? Dari kunci kontak nanti disalurkan ke yang namanya koil pengapian. Nah, di koil pengapian ini nanti tegangan yang 12 volt itu dinaikkan beberapa puluh ribu volt. Untuk apa? Untuk menyuplai tegangan tinggi yang akan dihasilkan pada percikan di busi nantinya. Ya, baik, kita dengarkan fungsi dari koil pengapian. Koil pengapian merupakan salah satu komponen utama sistem pengapian konvensional yang berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai 12 volt menjadi lebih dari 10.000 volt. Baik, nah nanti tegangan dari koil itu disalurkan ke yang namanya distributor. Nah, mana distributor nih? Yang di sini distributor. Distributor ini sesuai dengan namanya distributor, melakukan tugas menyalurkan atau mendistribusikan tegangan yang dihasilkan oleh koil pengapian ke masing-masing busi sesuai dengan firing order atau urutan penyalaan pengapian. Nah, mari kita dengarkan fungsi dari distributor. Distributor merupakan salah satu komponen utama sistem pengapian konvensional yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan atau membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil pengapian ke tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan. Nah, dari distributor ini akan disalurkan ke busi melalui apa? Melalui kabel tegangan tinggi. Nah, ini kabel tegangan tinggi itu nanti berasal dari distributor atau kap distributor, nanti mengalirkan tegangan tinggi melalui busi ini. Nah, ini busi. Jadi tegangan tinggi ini tegangan bisa mencapai 10.000 volt atau lebih ya, yang dihasilkan oleh koil pengapian tadi. Dari 12 volt dinaikkan menjadi lebih dari 10.000 volt. Nanti disalurkan ke busi. Nah, busi ini fungsinya untuk penerimaan tegangan tinggi yang dihasilkan dari kabel tegangan tinggi dari distributor untuk memercikan di ruang bakar. Nah, ini busi sebagai pemercik bunga api. Busi merupakan salah satu komponen utama sistem pengapian konvensional yang berfungsi menerima tegangan tinggi dari kabel tegangan tinggi atau kabel busi dan memercikan bunga api listrik di ruang pembakaran sesuai urutan penyalaan. Nah, itu komponen-komponen utama yang ada pada sistem pengapian konvensional. Nah, untuk mengetahui mana saja dalam engine sistem pengapian konvensional atau komponen-komponennya mana saja, mari kita lihat videonya. Jadi saya ambilkan video terkait nama-nama komponen yang ada pada sistem pengapian konvensional dan letaknya di mana sih di mesin itu. Baik, kita buka ya. Kita buka terkait komponen utama sistem pengapian konvensional. Komponen
komponen sistem pengapian mulai dari baterai. Coba saya pengen tahu baterai itu yang mana. Buat baterai letaknya di baterai. Nah, sini baterai ya yang tadi saya. Ini kunci kontak. Sini kan. Ini ya, benar. Ya. Oke, untuk koil pengapian yang mana? Buat koil pengapian ada di sini. Koil pengapian ini yang namanya Kemudian, koil pengapian ya. Distributor. Nah, buat distributor adanya di sini, di samping koil pengapian. Ini distributor. Ini distributor. Setelah Ya. distributor ada yang namanya kabel tegangan tinggi atau kabel busi yang mana? Nah, buat kabel tegangan tinggi busi biasanya nempel pada distributor atau yang ini. Ini kabel tegangan Dan tinggi. terakhir ada yang namanya busi. Mana? Nah, buat businya ada di dalam. Nih, busi. Kalau mau lebih jelas bentuk busi, ini busi. Seperti itu ya. Jadi itu komponen yang ada di mesin langsung ya, secara langsung sistem pengapian konvensional. Mari kita jelaskan satu persatu. Dari tadi ya, dari baterai. Nah, nanti positif baterai di sini, ini negatif baterai, kemudian nanti masuk ke yang namanya fuse atau sekring atau pengaman ya, untuk supaya tidak terjadi korsleting listrik atau arus pendek di sistem pengapian konvensional tersebut. Mari kita dengarkan fungsinya fuse. Fuse atau sekring berfungsi sebagai pengaman rangkaian pada sistem pengapian konvensional. Nah, ini sebagai pengaman ya, supaya tidak terjadi korsleting listrik. Nanti dari fuse masuk ke kunci kontak ini, kunci kontak yang ada pada bawah kemudi untuk mengendalikan sistem pengapian dan sistem-sistem yang lain yang ada pada kendaraan. Nah, kunci kontak ini pada sistem pengapian berfungsi sebagai pemutus dan penghubung tegangan yang dihasilkan dari baterai menuju ke koil pengapian. Jadi tegangan yang berasal dari baterai bisa diputus dan dihubung melalui kunci kontak. Kemudian ada yang namanya balas resistor ya, atau resistor balas ini sebagai penyeimbang atau pengendali tegangan yang masuk ke primer coil. Resistor berfungsi untuk menstabilkan atau membatasi arus yang mengalir dari baterai ke primer coil. Nah, nanti dari balas ini distabilkan 12 volt masuk ke primer coil. Primer coil itu lilitannya sedikit ya, lilitannya sedikit dan lebih sedikit daripada sekunder coil. Jadi primer coil ini nanti menerima tegangan 12 volt. 12 volt dari mana? Dari baterai, dari 12 volt baterai, kemudian nanti ke fuse, kemudian kunci kontak, kemudian ke balas resistor, nanti masuk ke yang namanya positif coil, atau bukan positif, maksud saya primer coil. Primer coil yang di sini masuk ke primer coil, kemudian kemana? Ke negatif coil. Ini positif coil, kemudian ke negatif coil. Dari negatif coil nanti masuk ke kondensor atau kondensator atau kapasitor ya. Jadi di kondensor ini dimasuk tegangan 12 volt, kemudian pada utamanya sebagai tegangan yang masuk ke kontak platina. Kontak platina yang ada pada distributor atau kontak plate. Kontak plate ini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tegangan 12 volt yang mengalir pada primer coil. Di sini primer coil. Jadi diputus dihubungkan secara manual yang ada pada distributor menggunakan apa? Kontak platina atau kontak plate di sini. Kontak platina itu berfungsi sebagai pemutus dan penghubung tegangan yang dihasilkan oleh atau yang mengalir pada primer coil. Kenapa harus diputus? Ya karena harus ada yang namanya induksi diri dari primer coil untuk menghasilkan tegangan yang lebih dari 10.000 volt di mana? Di sekunder coil. Nah, di sini yang disebut sebagai induksi elektromagnetik, di mana ketika tegangan yang mengalir pada primer coil terputus, maka tegangan besar mengalir dari positif coil kemudian ke sekunder coil masuk ke distributor. Nah, dari situ ketika kontak plate membuka, maka
tegangan yang lebih dari 10.000 volt itu mengalir ke sekunder dari positif ini, koil ini ke sekunder, kemudian ke tutup distributor. Di sini tutup distributornya. Nah, kita lihat di sini ada tutup distributor. Nah, di sini di dalamnya tuh ada yang namanya rotor. Nah, ini rotor ini berfungsi sebagai penyalur tegangan yang dari sekunder koil ini. Nah, tegangannya masuk ke rotor di sini. Kemudian rotor ini membagi-bagikan ke masing-masing kabel tegangan tinggi. Nah, ini coba kita lihat, kita dengarkan fungsi rotor. Rotor berfungsi untuk membagi-bagikan tegangan tinggi yang berasal dari koil pengapian ke masing-masing busi melalui kabel busi. Nah, di sini ada yang namanya tadi saya bilang kabel tegangan tinggi ya. Jadi kabel tegangan tinggi ini bisa disebut juga kabel busi. Nah, kabel yang menuju dari tutup distributor ke masing-masing busi. Nah, ini bisa disebut juga kabel tegangan tinggi atau kabel busi. Nah, kabel busi ini yang menerima tegangan yang dibagikan oleh siapa? Dibagikan oleh distributor. Siapa yang membagikan? Rotor ini di dalamnya nih. Jadi rotor ini berputar membagi-bagikan tegangan sesuai dengan urutan penyalaan pengapian yang ada di busi ini. Ya, jadi busi ini masing-masingnya ada di busi nomor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan jumlah silindernya. Nah, ini di busi ini terpecik tabung api ketika kontak patina dalam keadaan membuka. Nah, busi ini sebagai penerima tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil yang tadi ditaikan dari 12 volt menjadi 10.000 volt atau lebih supaya terjadi percikan. Percikan ini sebagai api untuk memantik di dalam ruang bakar yang tadinya ada bahan bakar dan udara supaya bisa terbakar. Ini di busi. Jadi di busi itu sebagai komponen akhir pada sistem pengapian yang berfungsi sebagai penerima tegangan tinggi yang dihasilkan dari sekunder koil tadi ya, kemudian disalurkan ke tutup distributor, kemudian ke rotor, kemudian ke kabel busi masing-masingnya. Nah, masing-masing kabel busi ini ke busi, kemudian ke ruang bakar. Di situ ada yang namanya percikan bunga api. Berdasarkan apa? Berdasarkan timing pengapian. Timing pengapiannya berapa? Berdasarkan firing order atau urutan penyalaan pengapian. Nah, itu secara general saya jelaskan di sini. Kemudian saya akan jelaskan terkait fungsi komponen masing-masing ya. Lebih detailnya kita lihat ke komponen masing-masing dari baterai ya, kemudian kita lihat ini yang namanya baterai ini. Jadi di dalam baterai ini ada yang namanya elektrolit, ada sel, ada tutup ventilator, ada terminal-terminalnya ya. Jadi baterai itu digunakan sebagai alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkannya dalam bentuk listrik. Fungsinya sebagai penyedia 12 volt. Itu baterai. Kemudian ada yang namanya kunci kontak ini ya. Kita perjelas lagi. Nah, di kunci kontak yang ada di mobil seperti ini. Ini kunci kontak berfungsi sebagai pemutus atau penghubung tegangan yang dihasilkan dari baterai. Kalau kita mau lihat konstruksinya, jadi di dalamnya ada seperti ini, ada posisi lock untuk mengunci kemudi, ada ACC atau aksesoris, kemudian ada on, ada untuk pengapian ya, ada start untuk starter. Kita lihat koil pengapian. Ini yang namanya koil pengapian ya, bentuk kriolnya seperti ini. Jadi untuk menaikkan tegangan 12 volt baterai menjadi lebih dari 10.000 volt. Kalau komponen mau lihat di dalamnya itu seperti ini. Ya, kalau dibuka, dibelah nih, kalau koil dibelah seperti ini di dalamnya tuh. Jadi koil-koil di dalamnya ada koil primer dan koil sekunder yang tadi saya jelaskan di awal. Ini komponennya di dalamnya ada seperti ini. Ada terminal positif, ada terminal negatif, ada terminal untuk komponen sekunder. Di dalamnya ada inti besi di sini ya. Di sini ada rumah koilnya sebagai dudukan koilnya. Nah, di dalamnya itu ada di sini ada kabel atau lilitan primer dan lilitan sekunder. Itu di koil. Kemudian kalau di distributor, ini bentuk distributor seperti ini di mesin ya. Tadi juga sudah dijelaskan. Distributor untuk menyalurkan dan mendistribusikan atau membagi-bagikan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh koil ke
tiap-tiap busi sesuai dengan urutan penyalaan pengapian atau firing order. Kalau mau lihat konstruksi di dalamnya, di sini ada vacuum advancer, ada governor advancer di sini ya. Jadi di dalamnya tuh berfungsi untuk melakukan timing, berapa timing pengapiannya, apakah 15 derajat sebelum titik mati atas atau 10 derajat sebelum titik mati atas gitu ya. Jadi bisa diatur oleh distributor ini. Kemudian kalau distributor ini di dalamnya ada yang namanya ini drive gear. Ini berhubungan dengan putaran yang ada pada mesin ya. Atau sebutnya di sini nanti berhubungan dengan putaran yang ada pada camshaft ya. Nanti berhubungan dengan pembukaan dan penutupan katup ya. Dan juga berhubungan dengan timing, apakah pada saat rotor menghadap pada busi atau kabel busi nomor 1 ya, pada saat kompresi atau tidak. Pastinya untuk pembagian ketika rotor ini berhubungan dengan kabel tegangan firing order busi nomor 1, berarti di silinder nomor 1 sedang terjadi pada akhir langkah kompresi. Pada ketika akhir langkah kompresi, maka terjadilah percikan bunga api untuk membakar bahan bakar dan udara yang sudah dikompresikan. Kemudian kabel tegangan tinggi nih. Kalau mau lihat kabel tegangan tinggi, bentuknya seperti ini. Jadi kabel tegangan tinggi di dalamnya itu ada komponen-komponennya ya, atau konstruksinya. Jadi konstruksi kabel tegangan tinggi dalamnya ada center core. Ini yang difungsikan sebagai tegangan atau penyalur tegangan tinggi ya. Jadi dibungkus oleh electric insulator, kemudian ada metallic shield, di sini ada plastik jaket. Ini komponen dalamnya. Jadi pada dasarnya sebagai pelindung center core ini kabel tegangan tinggi. Dan terakhir ada yang namanya busi. Nah ini busi. Mungkin kalian sudah familiar dengan busi. Busi itu sebagai penerima tegangan tinggi dari kabel tegangan tinggi atau kabel busi dan memercikan bunga api listrik di ruang bakar sesuai dengan firing order. Ini kalau konstruksinya itu seperti ini. Nah ini dalamnya busi seperti ini nih, ada terminalnya, ada insulatornya, di dalamnya ada elektrodanya, ada elektroda massa, ada elektroda tengah. Nah, gimana sih bisa terpercik bunga api di situ? Karena apa? Di sini nih, di elektroda tengah ini ada yang namanya arus positif atau tegangan yang 12 volt yang tadi sudah dirubah menjadi 10.000 volt atau lebih, nanti masuk sini elektroda tengah. Ketika tegangan masuk elektroda tengah di sini, nanti di sini ada yang namanya elektroda massa. Nah, elektroda massa ini berhubungan dengan blok silinder. Nah, blok silinder itu biasanya berhubungan dengan negatif baterai. Nah, ketika di sini ada positif baterai maksud saya bertemu dengan elektroda massa di mana itu arusnya negatif, maka terjadi percikan. Kenapa terjadi percikan? Karena di sini ada beda arus positif dan arus negatif. Ketika dia bertemu atau terdapat di sini celah di antara elektroda busi itu, maka timbullah percikan yang namanya korsleting ini. Nah, korsleting ini dimanfaatkan pada busi supaya terjadi percikan. Percikannya ini digunakan untuk membakar campuran bahan bakar yang ada pada ruang bakar, campuran bahan bakar dan udara yang sudah dikompresikan. Ketika di sini terjadi percikan bunga api listrik, ya, maka timbullah api. Nah, api ini membakar campuran bahan bakar dan udara yang digunakan sebagai tenaga untuk mendorong piston dari TMA titik mati atas ke titik mati bawah atau langkah tenaga. Nah, disinilah langkah tenaga yang dihasilkan mesin atau mesin bensin untuk memprosesnya menjadi putaran pada engkol dan dilanjutkan ke transmisi, kemudian ke poros propeller, kemudian ke axle dan
akhirnya ke roda. Nah, di sini tenaga yang dihasilkan itu ketika terjadi campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresikan, diberikan percikan bunga api pada busi. Di sini nih terjadi percikan bunga api pada busi, terjadilah pembakaran pada ruang bakar. Baik, itu komponen-komponennya. Sekarang kita bahas kerangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya ada di sini. Jadi rangkaian kerjanya ada di gambar ini. Mari kita bahas. Kita bahas dari ini positif baterai, kemudian ke fuse, kunci kontak dan seterusnya melalui animasi yang sudah saya buat. Coba kita lihat ya. Untuk animasinya. Nah, ini untuk cara kerjanya ya, dari ketika kunci kontak on, platina menutup. Nah, ketika kunci kontak on di sini on ya. Kemudian di sini ada platina nih yang saya bahas tadi di awal, platina atau kontak plate ini menutup, maka tegangan dari baterai, positif baterai ya, 12 volt menuju fuse, kemudian ke kunci kontak, kemudian ke primer coil di sini nih, primer coil, kemudian masuk ke negatif coil, kemudian ini ada kondensor atau kapasitor masuk ke platina ya. Dari platina masuk, karena di sini tertutup maka mengalir ke negatif baterai. Nah, di sini saat kontak on, platina menutup, maka timbullah medan magnet pada primer coil. Gitu. Kemudian yang kedua, cara kerja yang kedua, ketika kunci kontak platina membuka, ya, kunci kontak platina membuka, maka kemagnetan pada primer coil hilang ya. Karena apa? Karena di sini tidak ada arus yang mengalir ke negatif baterai menuju yang dari negatif coil ini ke platina dan ke negatif baterai nggak ada, tapi di sini mengalir ke kondensor. Nah, kondensor ini sebagai penyimpan tegangan, maka tegangannya itu menurun. Ketika tegangan menurun, maka pada akhirnya sebenarnya di sini cuma menyimpan tegangan yang berasal dari primer coil. Dari primer coil di sini akhirnya tersimpan tegangannya di sini di kondensor, maka timbul hilang kemagnetan pada primer coil. Ketika primer coil hilang kemagnetannya, maka sekunder coil itu akan mengalirkan tegangan tinggi, karena ketika hilangnya kemagnetan secara tiba-tiba, maka timbulnya induksi elektromagnetik pada sekunder coil ini. Nah, ini sekunder coil. Tegangan induksi dari primer coil ke sekunder coil di sini. Ketika sekunder coil terjadi tegangan tinggi ya, nanti tegangan tinggi ini nanti disalurkan ke sini nih, ke yang namanya tutup distributor tadi. Nah, di sini tegangan tinggi masih di rotor. Nah, rotor ini berfungsi sebagai pendistribusi atau distributor ya, bisa dibilang dia tuh pembagi-bagi tegangan. Nanti ada yang ke busi nomor 1 dulu, kemudian nanti ketika ini muter ke busi nomor 4 di sini, kemudian muter lagi ke sini ke busi nomor 3 gitu. Nah, untuk secara umumnya kita lihat cara kerja sistem pengapian konvensional, baik ketika kunci kontak platina kunci kontak on, platina menutup maupun membuka. Jadi saya jelaskan secara garis besarnya. Maka ketika terjadi pengapian seperti apa? Pengapian konvensional jadi membutuhkan yang namanya kontak platina ini, kontak platina yang ada pada distributor. Jadi ketika kunci kontak on, platina menutup. Nah, ketika kunci kontak on, platina menutup, menutup ya. Di sini timbul magnet, primer coil timbul magnet. Maka ketika timbul magnet, ya berarti di sini ada kemagnetan. Ketika ini kontak platina membuka nih, seret kebuka di sini kunci kontak on. Nah, berarti ketika kunci kontak on, platina membuka, maka tegangan yang tadi di primer coil hilang, timbul induksi diri ke sekunder coil yang mengakibatkan induksi elektromagnetik yang menaikkan tegangan. Nah, naiknya tegangan di sekunder coil ini nanti masuk ke rotor. Nah, dari rotor muter nih
ada ke busi nomor 1, busi nomor 4, busi nomor 3, busi nomor 2. Ini berputarnya sesuai dengan urutan penyalaan pengapian. Diputar oleh siapa? Oleh poros distributor. Poros distributor diputar oleh siapa? Oleh camshaft. Jadi berhubungan. Jadi camshaft itu menggerakkan apa? Menggerakkan katup. Nah, ketika katup posisi menutup semua, berarti pada saat keadaan kompresi. Nah, ketika saat keadaan kompresi, maka pada saat itu juga rotor ini menunjuk salah satu firing ordernya, baik 1 atau 4 atau 3 atau 2, untuk melaksanakan percikan bunga api pada busi tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 4, 3, 2, berarti firing ordernya busi nomor 1 pada silinder nomor 1, kemudian nanti akan menyala lagi pada busi nomor 4 pada silinder nomor 4, kemudian silinder nomor 3, kemudian silinder nomor 2, nanti berurutan. Seperti itulah. Maka setiap terjadi pembakaran pada busi 1, 4, 3, 2 ini, di engine tersebut pada kenyataannya terjadi langkah tenaga. Nah, langkah tenaga ini digunakan untuk memutarkan flywheel atau roda gendang. Ya, nanti flywheel ini memutarkan transmisi, dari transmisi masuk ke poros propeller masuk ke gardan, kemudian ke axle, kemudian masuk ke masing-masing roda untuk menggerakkan kendaraan. Nah, disinilah fungsi peran pentingnya sistem pengapian konvensional sebagai tenaga, sebagai penyedia percikan bunga api listrik untuk menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan mesin untuk menggerakkan kendaraan. Nah, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ada luar musiknya sih itu? Jadi ada ininya, udah dari PPT-nya Pak.